bakal ada warna zona. Iya bener, zona merah cuma boleh di rumah, zona biru boleh 1 kilometer dari rumah, kalau zona hijau boleh ke seluruh dunia. Wah, berarti yang paling enak itu yang warna hijau mah. Tapi aku nggak dapet warna zona, itu artinya aku bebas juga kan mau kemana-mana. Sembarangan kamu, justru itu malah petaka buruk banget buat kamu, karena artinya kamu nggak punya zona. Jangan bilang kalau nggak punya zona, aku bakal dihabisi sama sistem. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa atau itu akan mengancam diri kamu sendiri. Waduh, aku jadi takut banget mah, aku nggak usah ke sekolah deh hari ini. Ya jangan gitu dong, justru mereka itu makin curiga kalau kamu nggak masuk ke sekolah. Ya udah deh, terpaksa. Nih, kita berdua dapat zona hijau nih. Iya kan jadinya bebas banget mau kemana-mana. Gimana kalau kita rencanain liburan ke Jepang? Seru kali ya? Apalah daya gue nggak dapat zona. Vel, kalau diem aja sih jawab dong. Setuju apa enggak? Mungkin lain kali ya, soalnya kali ini gue nggak ada budget. Ngapain lo masih mikirin budget, kan gue bayarin. Iya Vel, ini kan demi merayakan zona yang kita dapat. Kapan lagi dibayarin sama Tiara? Lo lihat deh orang yang dapat zona lain menderita kan? Mumpung gue masih baik hati ngajakin lo Vel. Ya udah deh, tapi gue minta izin dulu ya sama nyokap bokap gue. Ya elah, yaudah, terserah lo dah. Anak-anak tersayang, kita akan mengadakan study tour keluar kota. Lah, itu artinya yang bisa ikut cuman zona hijau dong, Bu. Kamu nggak tahu ya kalau di kelas ini tuh semuanya dapat zona hijau. Yang bener. Mampus, itu artinya gue sendiri dong yang beda di kelas. Apaan sih lo, Vel? Emangnya zona lo beda? Gak mungkin kan? Kalau emang bener kayak gitu, cepat kasih tahu ibu sebelum terlambat, Feli. Sama kok bu, saya dapat warna hijau juga. Oh alah, kalau gitu mah tenang aja, nggak perlu ribut sana sini. Asik, kita study tour ke kota apa bu? Kalau saya rekomendasiin sih keluar negara aja sekalian. Kita akan naik bis, masalah kemananya itu nanti akan susurupris. Gawat banget kalau kejutan kayak gini kan bisa-bisa makin berbahaya dan menjebak gue. Mau menghindar juga nggak bisa, nanti nilai gue dikurangin. Sekarang kalian dipersilakan pulang untuk minta izin ke orang tua kalian ya. Wah, gawat mah. Sekolah aku ngadain study tour, jadi kita semua bakal pergi keluar kota besok. Loh, malah bagus dong. Mama nggak diminta dana apapun kan artinya gratis. Tapi ma, zona aku gimana? Aku belum mau metong loh. Oh iya ya, mama nggak mikirin sampai ke sana. Ya udah gini deh, kamu coba pakai jimat ini. Jimat? Zaman sekarang jimat mana berfungsi ma? Dan ini cuma jepit biasa doang kali. Udah, bawa aja jimat itu kemanapun kamu berada. Mama yakin kamu bakal aman sentosa. Kalau cara ini termasuk curang, aku bakal salahin mama seumur hidup. Makanya kamu diam-diam aja kalau kamu nggak punya zona dan pakai jimat itu. Oke deh, tapi supaya nggak hilang kan aku harus pakai aja jimat ini. Anak-anak semuanya naik ke dalam bis ya, hati-hati. Kayaknya saya sakit deh, jadi saya nggak bisa ikut. Eits, gak ada alasan lagi. Naik aja ke dalam bis itu, ada dokter mudanya kok. Buset, ternyata persiapan Bu Guru sampai sejauh ini loh. Ayo buruan naik, Vel, lo mah banyak alasan. Iya. Apakah gue akan dihabisi di bis ini? Namanya jadi bis maut dong. Feli, ibu peringat. Iya bu, saya ngerti. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melewati batas kota ya. Untung aja kita zona hijau semuanya. Bu, ibu, ada yang gak beres di dalam bis ini. Si Feli itu kan gak dapet warna zona. Tapi kenapa dia ikut, bu? Dia tahu dari mana? Astaga, kalau gitu artinya gue ketahuan dong. Buset, ini beneran ruang buat tanahnya Tiara. Kok kosong melempeng dah? Ngapain lo di sini? Tagati, maaf, gue nggak sengaja masuk ke sini soalnya gue mau cari toilet. Toilet kan ada di dekat pintu masuk. Lo cari alasan doang kan? Iya deh, sebenarnya gue penasaran harta lo itu apa? Harta gue? Tuh, maksudnya harta lo ada di dalam ruangan itu? Ya iyalah, dan di dalam itu ada yang jaga, jadi nggak bisa sembarang orang yang masuk. Sekarang lo udah puas kan? Gimana gue bisa puas kalau gue bahkan nggak tahu harta lo apa? Bisa aja kan harta lo itu murah? Kalau harta gue murah, gue nggak akan dapat rumah semewah ini, Vel. Iya juga. Ternyata bener harta lo tuh rumah. Gue nguping pembicaraan lo sama Tiara, Vel. Kenapa kayak ada yang perlu lo omongin ya? Itu cuma salah satunya, tapi masih banyak yang lain. Perasaan lo gak deket sama Tiara, tapi herannya lo bisa tahu. Gue emang gak deket sama dia, tapi gue sering memperhatikan dia dari kecil. Ih, stalker, pantas saja lo gak punya harta. Ya ampun, Vel, lo keterlaluan banget, gue jadi sedih. Ya ampun, iya deh maaf. Gue janji deh gue bakal ungkap semua hartanya Tiara. Oke, kalau berhasil gue bakal turutin apa kemauan lo seumur hidup lo. Buset, sampai se-effort itu. Teman-teman, makasih ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Dan kali ini gue mau bagiin bingkisan. Lo bisa kasih bingkisan apa, Ti? Lo kan kaya, jadi pasti mahal dong. Wah, kalau gitu gue gak sabar lagi. Jangan-jangan lo mau kasih gue ipong ya? Bukan, gue tuh mau kasih emas 1 kilogram per orang. Hah? Seriusan? Iya, dan semuanya tuh udah dikirim ke rumah kalian masing-masing. Astaga!
Astaga, makasih banyak. Iya, gue udah dapet juga. Ti, nggak biasanya lo baik sama Keisha. Ya suka-suka gue lah, jadi orang baik kan nggak ada salahnya. Gue ngerasa di sini gue jadi pajangan doang. Aduh, saya salah apa sampai saya ditangkap kayak gini? Tiara, sadar dong. Kamu itu kan udah malsuin kekayaan, apalagi orang tuamu. Ya ampun Tiara, jadi semua kepameran lo itu palsu. Ih, lo ngejek gue ya, Vel. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam. Mana bisa balas dendam kalau di penjara? Harta lo, perhiasan. Wah, perhiasan itu juga bukan miliknya, tapi punya orang yang punya rumah ini. Ih, saya yang asli. Emangnya siapa pemilik rumah ini yang asli? Masih belum diketahui identitasnya. Wah, jangan-jangan gue lagi. Kalau gitu gue lihat harta gue sendiri deh. Hah? Beca? Oh, nak, kamu udah siap belum? Hari ini kita pindah. Kemana, Mah? Ke rumah kita yang asli. Mama lihat sih kemarin kamu udah datang ke rumah itu. Hah? Jadi rumah Tiara itu adalah rumah Mama yang dicuri sama orang tuanya Tiara. Udah deh, pokoknya sekarang kamu dengerin juga tuh penjelasannya Keisha. Keisha? Selama ini gue tinggal di ruang bawah tanah yang lo kunjungin kemarin, Vel. Hah? Itu artinya justru gue malah nolongin lo supaya harta lo itu kembali ke nyokap lo dan lo. Mama bakal kabulin satu permintaan, kamu sebutin apapun itu. Wow. Aku mau Tiara dibebasin aja, Ma. Terus dia tinggal di rumah kita, jadi kita hidup bahagia selamanya. Apa? Kira-kira kali ini aku dapat jatah makannya berapa ya? Wah, aku dapat 10, Mang. Itu lumayan banyak kan? Berarti aku beruntung kan, Ma? Cuma dapat 10? Astaga, itu dikit banget. Mana Mama kali ini cuma dapat 100 lagi, jadi nggak bisa bagi. Apa? Itu artinya tahun ini aku nggak bisa makan banyak dong. Ya, coba aja kayak tahun kemarin Mama dapat 1000 jatah makan. Emang tahun 2024 itu paling berkesan. Kamu tenang aja, pokoknya harus makan nasi ya, biar kenyang dan bisa sampai pembagian berikutnya. Nasi? Tapi Ma, aku kan suka kue atau dessert kayak gitu loh. Kamu nggak boleh makan yang aneh-aneh nih, cuman boleh makan nasi yang udah Mama sediain. Aku ngerasa dikekang loh kalau kayak gini, mah. Kalau kayak gini aku bisa tantrum loh. Ya udah, kalau mau tantrum juga paling di sekolah, yang repot bukan Mama, tapi Bu Guru. Ih, bener lagi jawabannya. Pinter banget Mama jawabnya. Astaga, enak banget sih, berasa lagi di surga. Makan apa tuh? Bagi dong, masa sama sahabat sendiri nggak dibagi? Gue bakal bagiin kalau jatah makan lo emang banyak. Bohongin aja kali ya, biar dia bagi bolunya ke gue kan. Iya, jatah makan gue ada 1000. Hei, keren juga, bisa all you can itu. Lo tinggal ambil aja tuh kotaknya, ada di meja gue. Ya ampun, bolunya lembut banget. Kebetulan gue suka rasa coklat. By the way, ini merek apa? Itu Memorong nih, gue baru beli di Bandung habis liburan kemarin. Kalau gitu, ini semuanya buat gue boleh nggak? Soalnya kan lo nggak kasih gue oleh-oleh kemarin. Ya udah oke, nggak apa-apa. Karena jatah makan gue sedikit, jadi gue relain. Asik! Pokoknya dalam sekali suapan gue harus punya banyak kan supaya nggak rugi. Ya ampun, kamu kok kayak orang kelaparan 1 bulan aja? Nggak apa-apa kok Bu, saya emang lapar aja. Bohong kamu kira saya nggak tahu kalau kamu punya jatah makan yang sedikit. Loh, Ibu tahu dari mana? Saya kan nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Saya punya datanya, dari jatah makan tertinggi hingga terendah. Berarti saya terendah nih Bu. Ya ampun, baru kali ini gue punya ranking yang terakhir. Tenang aja kamu, Ibu bisa bantu kok. Datang aja ke rumah Ibu ya, tapi harus tengah malam. Tapi Bu, kalau udah malam-malam kan anak sekolah itu udah nggak boleh keluar. Kamu mau makan lebih banyak nggak? Iya mau Bu, kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Saya tahu jatah makanmu sedikit, tapi tolong disisain 1 aja jatah makannya ya. Jatah makannya sisa 1 dan kebetulan bolonya juga udah habis. Kamu udah lihat berita yang lagi viral belum, Nak? Gak tahu, Ma, kan aku gak pernah nonton berita. Gimana sih? Banyak orang yang langsung meninggal gara-gara jatah makannya tuh 0. Apa? Berarti mereka meninggal bukan karena kelaparan? Iya, sekali jatah makan kamu menyentuh angka 0, maka kamu akan langsung kehilangan nyawa. Tapi nggak apa-apa, bekal yang Mama kasih tadi tuh cuma 1 suapan, jadi harusnya kamu masih punya 9 jatah makan kan? Iya, Ma. Padahal jatah makan gue sisa 1. Gue nggak mau kasih tahu Mama dulu deh, biar Mama nggak khawatir, jadi bohongin dulu. Permisi Bu, maaf ya saya ganggu malam-malam. Tapi salah Ibu sendiri sih, soalnya Ibu kan yang nyuruh. Jangan berisik, sekarang kamu cepet masuk ke dalam. Emangnya Ibu mau ngapain saya? Saya tuh cuma mau ngajak kamu buat makan malam. Tapi jangan berisik ya, soalnya orang rumah pada nggak tahu. Oh, ternyata Ibu cuma ngundang saya. Ya udah deh, demi makanan gratis. Tapi jatah makan saya sisa 1 Bu, seperti yang Ibu suruh. Jadi cuma bisa makan 1 suap. Kamu bakal ngerti kalau udah makan makanan yang udah saya sediain. Sebelum makan, kamu harus baca mantra yang ada di meja itu dulu. Sebenarnya gue mau diapain sih sama nih guru? Abakadabra, nyum nyum, pak pak. Sekarang saatnya makan makanannya secara perlahan. Wah, menunya banyak banget langsung keluar setelah saya ucap mantra. Kalau gitu saya mau yang ini aja deh. Udahlah, makan aja. Kamu nggak perlu takut sama saya.
Tuh, udah beberapa kali suapan aman kan? Kamu masih hidup, tapi jatah makan saya 0, Bu. Jangan-jangan. Jangan seneng dulu, karena warna bibir aku pink. Ini hal yang udah normal dan biasa kan, Mah? Itu namanya kamu belum dapat warna, Nak. Oh alah, belum dapat warna. Kalau Mama sih dapat warna hijau, yang artinya Mama tuh baik. Ih, kenapa sih kita berdua harus dapat bibir hitam? Bener kalau kayak gini sebenarnya kita malu diliatin sama orang. Emang warna hitam itu artinya apa? Artinya kita jahat. Pakai nanya lagi lo. Bibir lo kan belum berubah warna tuh. Itu artinya lo bakal dieliminasi, Vel. Kalian berdua jangan nakut-nakutin gue deh. Please dong, warna bibir gue muncul. Loh, kok ini aneh banget? Sebelah warna hitam dan sebelah lagi warna hijau. Itu artinya lo diberi kesempatan buat milih. Perbanyak kebaikan aja supaya warnanya berubah jadi hijau sepenuhnya. Wah, ini artinya gue spesial dong. Iya, saking spesialnya tuh banyak orang yang memburu lo. Jadi jangan sampai lo ketangkep. Kamu yang di sana, buka bibirmu sekarang. Bu. Ih, cepet buka atau kamu akan saya habisi. Iya deh, 3, 2, 1.